mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Puji Tuhan, hari ini Living for Christ Indonesia ada di sebuah dusun, tepatnya di Sidareja, Cilacap. Dan hari ini saudara, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa, tentunya dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup hambanya ini. Dan tepatnya kita akan berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang bernama Bapak Pendeta Sutiman dari Gereja Kristen Kudus Indonesia, Bukit Sion. Yuk kita dengarkan kesaksian daripada hambanya ini. Shalom Bapak Pendeta Sutiman, apa kabar Pak? Baik, luar biasa, Wah, Ibu. Puji semangat Tuhan. ya Pak ya. Tetap sukacita melayani. Wow. Tetap sukacita. Kami bersyukur Pak, Bapak mau menerima kami boleh dibagi cerita yang dahsyat bagaimana kesaksian pelayanan Bapak Pendeta Sutiman. Hari ini Bapak Pendeta Sutiman akan berbagi cerita kepada seluruh pemirsa daripada Living for Christ Indonesia. Bagaimana Pak, boleh bagi cerita ke kami bagaimana pertama Bapak mendapat panggilan dari Tuhan sehingga Bapak mau melayani di satu desa ya. Tentunya ada cerita yang menarik nih yang Tuhan sudah kasih ke Bapak. Ya, Boleh pastinya. dibagi Pak Boleh, Pendeta? boleh. Oke, ya. Terima kasih Tuhan yang sudah memanggil saya untuk bisa melayani sampai dengan hari ini. Itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan yang memang tidak pernah saya impikan. Dan tidak pernah saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Ya, tentunya seperti itu. Bahkan latar belakang saya juga tidak ada dari pendidikan teologi, kan seperti itu. Tetapi berjalannya waktu karena memang itu sebuah panggilan Tuhan. Jadi ya saya terus dilatih. Dan saya bergabung dengan organisasi GKKI yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi awal mula saya melayani di desa ini itu karena kejadian pada tahun 1992. 1992 itu ada sebuah pos PI di tempat ini dan saya sendiri yang datang karena saya awalnya dari Bandung. Maksudnya saya bekerja di Bandung, tapi karena saya bersekutu di sana dan ada panggilan Tuhan untuk saya bisa membawa seorang hamba Tuhan, ayo kita layani di desa saya. Oh, awalnya dari Bandung. Ya, dari berarti, Pak Bandung. Sutiman. Saya bekerja di sana, tapi saya bersekutu dengan teman-teman sahabat pelayanan di sana. Akhirnya saya terpanggil untuk membawa beliau-beliau ini ke desa saya, karena saya kelahiran di sini. Oh, aslinya Ya, dari sini saya Pak ahli di ya? sini. Dari Sidareja? Dari Sidareja, kecamatannya Sidareja, desanya Karanggedang. Oh, Iya, Karanggedang. dan termasuk wilayah ini, yang ini adalah wilayah desa Oke. saya. Jadi pulang kampung Ya, ceritanya pulang nih Pak Pendeta kampung ya. dan di sini saya langsung ada persekutuan pada waktu itu tahun 92. Saya adakan persekutuan dari keluarga ya, bapak, ibu, kakak, adik dan ada tetangga gitu. Ya pada waktu itu memang belum ada namanya Kristen, belum ada karena latar belakang orang tua saya juga Muslim. Oh, berarti orang tua dari Muslim semua ya. Jadi bukan Kristen ya. dan yang Kristen hanya saya. Ya. Belum ada kakak adik juga. Tapi saya memulai di sana memanggil hamba Tuhan untuk saya bawa ke sini untuk bercerita tentang Yesus di sini, tentang keselamatan kekal. Ya. Nah, Bagaimana awalnya Bapak bisa menjadi seorang Kristen? Padahal kan backgroundnya bukan Kristen. Sehingga Bapak sendiri, di keluarga itu Bapak sendiri yang Kristen. Apa yang Bapak alami Pak? Apa Bapak mengalami satu mukjizat atau satu proses Tuhan? Sebenarnya kalau yang saya Tuhan panggil saya itu semuanya itu berjalan baik. Tidak ada kendala-kendala yang terlalu seperti kadang orang-orang lain saksikan gitu ya dengan peristiwa itu. Dan orang tua juga nggak akhirnya begitu saya melarang ya, Yesus, tidak melarang. Ya, percaya Yesus itu nggak ada larangan. Loh, kenapa langsung nggak ada ngusir kayak itu nggak? Yang penting ya nggak masalah. Kamu percaya seperti itu, tapi jalani dengan baik. Orang tua kan seperti luar itu. biasa. Jalani dengan baik. Nah, setelah itu justru saya akhirnya membawa kakak saya menjadi mengenal Yesus. Wow. Membawa adik saya satu persatu. Ya, satu persatu. Adik saya 2,
Bahkan adik saya menikah, suaminya juga dimenangkan lagi. Gitu. Jadi suami istri ya kayak gitu kan. Nah setelah itu, selain itu kakak dan adik yang lainnya, karena saya 5 bersaudara, semuanya dengar Injil, dan pokoknya lebih dari 5-6 kali saya menginjil kepada kakak adik saya kayak gitu kan. Yang sungguh-sungguh bertobat, bahkan bapak saya juga belum sampai dibaptis tapi sudah ikut ibadah Puji Tuhan. dengan saya di sini di Pos PI, karena belum ada gereja waktu itu, belum ada gedung gereja gitu. Nah, ibu saya sampai meninggalnya juga ikut Kristus, bahkan udah dibaptis. Luar biasa. Ya, jadi di sana rasa panggilan untuk melayani Tuhan itu Semakin ada. kuat ya. Ya, tetapi itu saya belum belum jadi hamba Tuhan. Belum jadi hamba Tuhan. Tapi sudah berbuah-buah. Ya, jadi waktu itu terus ada Pos PI di sini, terus ada hamba Tuhan yang melayani setiap hari Minggu. Nah, ternyata begitu ada banyak jiwa di sini, masyarakat sekitar baru bereaksi. Karena ada banyak, tantangan. Iya, karena ada banyak orang yang diselamatkan. Percaya Yesus. Mulai itu tantangan. Lebih, kayaknya bisa sampai 50-an jiwa. Wow. Pada luar waktu biasa. tahun 90-an. Nah, Bapak sendiri melayani atau seluruh keluarga? Saya sendiri melayani. Kalau dalam keluarga itu ya itu masih kan belum, pertobatannya belum ini. Ya. Jadi masih enggak kayak gitu. Tapi sudah enggak ada permusuhan kayak gitu. Nah, pokoknya ikut. Nah, setelah itu berjalan 1-2 tahun kemudian mulai ada yang namanya lagi persekutuan itu dipanggil di wilayah dusun, kepala dusun, supaya di stop, tidak ada, nggak boleh ibadah lagi. Kan masih di rumah ibadahnya. Sudah mengalami tantangan ya. Itu satu. Yang kedua, hamba Tuhannya dipanggil ke kantor desa sama anak muda ini. Kalau nggak keluar dari desa ini udah dikasih golok, pokoknya mau dibunuh. Gitu. Nah, seperti itu. Itu tahun 94 salah. Nah, tahun 95 juga masih terus berlangsung, bahkan 95 itu mengusir hamba Tuhan yang melayani di sini. Sudah mulai keras ya. Tidak boleh menginap di sini. Hamba Tuhan itu akhirnya nginapnya di Kecamatan Sidarja, wilayah kecamatan di kota, dan melayani di sini. Nah, kalau lagi pas ada doa, pelayanan doa di sini, di wilayah sini Bu, persis di wilayah sini, itu anak-anak muda itu menghadang. Kan masih jalan kaki, belum jalan kayak gini, masih jalan batu-batu, dihadang. Hamba Tuhan itu nggak boleh melayani. Saya sudah siap di sana jam pelayanan, dalam arti mengharapkan jemaat untuk ada hamba Tuhan. Ternyata nggak bisa datang, tahu-taunya dihadang sampai segitu, di hutan sini kayak gitu. Itu membuat Bapak mundur nggak? Enggak. Dengan tantangan-tantangan itu? Tidak. Itu saya luar biasanya, Tuhan itu memberikan satu hati yang tetap semangat gitu untuk melayani. Nah, akhirnya untuk mengatasi yang seperti itu ya, karena semakin ruwet gitu ya, pelayanan itu nggak boleh, ditantang dan sebagainya. Akhirnya lapor ke pusat organisasi. Gimana caranya supaya hamba Tuhan di sini tetap bisa melayani, kan seperti itu. Karena sekarang sudah dilarang, benar-benar dilarang, tidak boleh ada masuk. Kegiatan. Iya, ada kegiatan di sini. Nah, akhirnya dari sana memutuskan mengambil dari jemaat, yaitu saya. Jadi pendeta. Saya masih jemaat ya. Jadi dari jemaat ini saya akhirnya diangkat, di training dulu, dilatih dulu sebagai pengganti pendeta, pengganti hamba Tuhan untuk melayani beberapa jemaat yang sudah ada di sini. Karena apa? Kalau saya seorang pribadi dari wilayah putra daerah, nggak ada yang bisa ngusir. Iya, intinya seperti itu. Betul. Nggak ada yang bisa ngusir. Karena aslinya ya. Karena asli di sini, siapa yang berani ngusir? Gitu kan? Tetap jalan. Nah, tahun 96 akhir, saya akhirnya ditahbiskan karena sudah melewati prosedur yang organisasi buat ya gitu ya pada waktu itu tahun 1996. Akhirnya saya ditahbiskan menjadi hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Pos PI gitu ya di sini. Dan di bulan Juli awal tahun 1997 ya, 1997 itu saya mulai melayani. Sudah
ada namanya yang disebut dengan sudah ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan, maksudnya 1997. Tentunya Bapak punya satu visi misi yang Tuhan taruhkan di hati Bapak. Nah, Ya, ini bukan kebetulan. betul. Proses Tuhan untuk mengangkat Bapak menjadi seorang hamba Tuhan Betul. yang dipakai Tuhan. Apa Pak yang membakar hati Bapak begitu menyala-nyala? Tentu visi misi yang Tuhan taruhkan di hati Ya, Pak Sutiman. saya Tuhan berkenan taruhkan saya ya visi besar yang seperti Tuhan Yesus lakukan ya dalam Amin. Matius 28 ya. Ya, Itu kan amanat agung. amanat agung Tuhan Yesus untuk menyampaikan Injil atau Iya. firman Tuhan kepada segala Sampai ke bangsa. ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Nah, itulah yang membuat saya terus tergerak. Bahkan saya punya tema besar di sini adalah dalam itunya menjangkau Kedar. Amin. Tema dari itu menjangkau Kedar. Bahkan dipakai di dipakai di tema besar di organisasi. Amin. Organisasi Amin. itu jangkau Kedar. Gitu. Amin. Luar Maksudnya biasa seperti ya itu. Tuhan taruhkan itu. Setelah jangkau Kedar dan misi saya di sini adalah diberkati menjadi berkat. Amin. Amin. Sekalipun kita tinggal di desa, tetap punya hati untuk menjadi berkat. Amin. Berkat itu bukan berarti saya harus memberi uang, memberi barang kayak gitu, enggak. Tapi melalui kehidupan kita ya, ditonton oleh mereka semua, dan mereka juga bisa Surat melihat Kristus kita, ya, bisa melihat kita itu menjadi orang yang memang benar-benar baik kayak gitu. Amin. Jadi dari kesaksian itulah yang kita bangun dengan jemaat. Nah, Amin. tahun 97 awal saya membangun gereja bersama jemaat. Karena belum punya tempat ibadah. Akhirnya saya bangun. Nah, setelah 1-2 bulan kemudian bisa berdiri, tahu-taunya dihancurkan rata dengan tanah. Itu tahun 1997. Gimana rasanya? Otomatis sangat pedih sekali. Tetapi saya percaya Tuhan pasti ada maksud Tuhan yang lebih besar. Kenapa diratakan? Ya karena memang masih ada namanya iri, namanya tidak mau kekristenan itu tumbuh di desa ini. Kan seperti itu. Jadi masih berusaha untuk menghancurkan kita. Tetapi prinsip saya, kalau Tuhan sudah buka penginjilan di tempat ini, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Amin. Seperti itu. Amin. Jadi akhirnya setelah rata dengan tanah, saya doa dengan jemaat. Otomatis saya harus belajar menyiram seperti jemaat yang sudah istilah tumbuhan itu kayak layu. Imannya kan otomatis agak menurun. Bagaimana caranya untuk tetap semangat? Amin. Saya juga heran. Ya itu karena pimpin Roh Kudus saja lah. Haleluya, Kekuatan luar saya biasa. tidak ada. Tapi Amin. itulah yang dialami oleh. Tidak ada yang bisa dihancurkan ya kalau Tuhan sudah buka. Nah, Pak Sutiman, kerinduan Bapak apa yang terdalam yang saat ini? Oh, saya punya kerinduan ya tetap di daerah ini, wilayah ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin, amin. Banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan. Baik melalui doa-doa kita, kan dalam ibadah juga ada ibadah minggu, ada ibadah tengah minggu, ya. Kalau ibadah tengah minggu kan rumah-rumah keliling, Bu. Ya, kita keliling ke rumah-rumah jemaat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti tetangga mendengar. Amin, amin. Mendengar firman, mendengar pujian kita kepada Amin, Tuhan. amin. Ya, seperti itu saja. Amin. Jadi, tidak harus panjang lebar, tapi dia akan dengar. Iya. Ada juga sampai dengan hari ini anak-anak yang belum kenal Yesus pun sangat menginginkan katanya di tempat itu untuk perguliran tempat Amin. berdoa. Iya. Kayak gitu. Nah, fasilitas ada ya Pak Sutiman? kalau gereja ada. Ada ya. Ya. Pendanaannya bagaimana Pak? Nah, kalau untuk pendanaan penghidupan saya itu 0 memang. Ya, itu kalau manusia Kasih karunia. Manusia itu kasih karunia saja. Saya di sini itu untuk menjadi berkat itu seperti masyarakat di tempat ini, Bu. Amin. Saya juga ternak kambing, saya juga bertani. Oh, luar biasa. Saya juga merapat dengan pemerintah desa, ikut mensukseskan program-program pemerintah. Amin. Saya di sini jadi kader pemberdayaan. Wah, luar biasa. Jadi kader pemberdayaan itu kan saya selalu memotivasi warga masyarakat dari ujung selatan sampai ujung utara. Jadi semua warga itu kenal siapa saya. Wah, luar biasa ya Pak Pendeta Sutiman. Ini
ini seorang pendeta yang menjadi berkat di lingkungannya dan mau tidak hanya mengharapkan bantuan dari manusia, tapi Bapak bekerja. Iya, saya bekerja. Iya, luar biasa. Beternak juga ya Pak ya? Ya, saya beternak. Dan memang untuk pendanaan kebutuhan pelayanan tercukupi ya Pak ya? Ya, tercukupi karena apa ya? Ya dari hasil-hasil saya Amin. bisa Amin. ayam juga. Wow, luar biasa. Tamu kita kan nggak harus Keren beli. banget ya Pak Sutirman. Ya, seperti itu. Nah, Baik. di desa saya hampir sama dengan masyarakat. Dalam arti saya tidak eksklusif. Orangnya itu ya seperti itulah. Saya ngarit untuk ini, tapi juga Amin. bertemu orang-orang di kebun, di sawah itu banyak. Saya bisa cerita. Amin, itu. amin. Bisa cerita Wah, tentang luar biasa ini kegiatan Masih Bapak. bisa Perlu seperti itu. dicontoh nih dari para hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan bukan hanya bekerja secara kerohanian, tapi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ya Pak ya. Baik Pak, kami doakan Living for Christ Indonesia mendukung pelayanan Bapak, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua pelayanan dari Bapak Pendeta Sutirman. Terima kasih Pak atas cerita untuk menguatkan iman bagi para pemirsa Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Sutirman. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa tentunya saudara ya. Seorang hamba Tuhan yang begitu giat bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan. Tentunya satu tindakan yang terpuji, dan jikalau saudara memang tergerak untuk mendukung pelayanan daripada hambanya Bapak Pendeta Sutirman untuk menggenapi amanat agung, tentunya memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara boleh mentransfer persembahan kasih saudara ke rekening yang tertera di layar saudara. Percayalah, persembahan saudara tidak akan pernah sia-sia karena saudara memberikan untuk memperluas kerajaan Allah. Baik saudara, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya di program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom.